Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, saya ingat waktu masih kanak-kanak dulu, saya sering mendengar doa nenek saya untuk semua cucu-cucunya yang terdengar seperti ini. Allah Bapa, saya memohon agar Engkau berikan cucu-cucuku akal budi dan kepintaran, agar mereka tumbuh menjadi orang beriman dan mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Saudaraku, nenek tidak pernah berdoa agar cucu-cucunya mendapatkan kedudukan yang tinggi atau kekayaan harta benda. Nenek sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan sekarang dia telah berpulang kembali pada Tuhan Yesus. Saudara seiman, kali ini kita akan belajar dari bacaan Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 tentang hikmat seperti apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama, yaitu Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudaraku, dari pasal yang singkat ini, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Yakobus mengajarkan bahwa ada dua macam hikmat yang memiliki nilai dan ciri-ciri yang berbeda, yaitu hikmat manusia dan hikmat Allah. Lalu apa sebenarnya pengertian akan hikmat itu sendiri? Hikmat yaitu suatu cara untuk menjalani kehidupan berdasarkan suatu pengetahuan yang diterima seseorang. Hikmat manusia bersumber pada prinsip, tuntunan, ajaran, dan pengertian akan kehidupan duniawi yang berpusat pada hasrat diri untuk mencapai keinginan dan kepuasan diri. Suatu hikmat yang hidup pada orang-orang berdosa yang belum atau tidak mengenal kebenaran Allah. Suatu hal yang akan membawa kekacauan dan kehancuran hidup. Setan adalah pencipta, pemicu, dan penggeraknya untuk menghancurkan jiwa manusia. Sebagai contoh dalam mengejar kepuasan diri, ada orang-orang yang sampai tidak memperdulikan kehidupan atau kesengsaraan orang lain. Seorang yang berpikir, apa keuntungan yang akan dia dapati? Siapa yang bisa dia sisihkan agar jalannya lancar? Dan siapa yang bisa dia pengaruhi agar rencananya terpenuhi? Saudara, hal seperti ini adalah dosa yang akan terus menimbulkan kekacauan dan ketidaktenangan jiwa. Karena dia akan terus bergelut dengan sesuatu yang tidak akan dapat memuaskan hidupnya. Saudara,
Manusia diciptakan Allah dengan tujuan bahwa hidupnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah semata. Semakin dia mengejar kepuasan diri, semakin dia merasa tidak puas. Oleh karena itu banyak yang jatuh dan terseret lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam dosa. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan jiwanya. Saudara, hikmat Allah sangat berbeda dengan hikmat manusia. Hikmat Allah ini bersumber dari Allah untuk menjalani kehidupan yang kudus dalam memenuhi rencana Allah yang telah tertulis di Alkitab. Sesuatu yang tidak dimengerti oleh mereka yang belum menerima Roh Allah, seperti yang dituliskan di ayat berikut. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Saudara, Allah sendiri akan menetapkan jalan hidup manusia, seperti apa yang telah tertulis di Alkitab. Bagi orang-orang yang percaya, mereka dapat menerima hikmat Allah apabila mereka mau meminta dan berdoa. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya." Lalu bagaimana hidup dalam hikmat Allah? Saudaraku, ada orang yang mengatakan, semakin tua hidup seseorang, semakin dia bijaksana, sesuai dengan waktu dan bertambahnya umur dan pengalaman hidup. Namun ada pepatah yang mengatakan, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Jadi saudaraku, bertambahnya umur dan berubahnya warna rambut menjadi putih tidak menjamin akan perubahan hidup seseorang. Tidak menjamin bahwa dia memiliki hikmat Allah. Hikmat Allah diberikan pada mereka yang ingin memiliki hati yang murni dan yang mencintai hukum Allah. Mereka akan bertindak dan berupaya untuk menciptakan kehidupan dan suasana yang damai, penuh pengertian dan belas kasih terhadap orang lain. Mau mengerti akan penderitaan orang lain, mau menurut, mau diajarkan, dan menerimanya dengan sukacita. Mereka tidak memihak, selalu berusaha untuk bertindak adil dalam mengambil segala keputusan. Cepat memaafkan kesalahan orang lain, tidak menendam, tidak sombong, dan selalu bersikap rendah hati. Dengan kuasa Roh Kudus, buah-buah roh akan terlihat dari kehidupannya, seperti yang tertulis pada ayat-ayat di Galatia 5 ayat 22-23, yang mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Saudaraku, kita semua berkewajiban untuk memeriksa kehidupan rohani kita. Sebagai contoh, bagaimana sikap kita terhadap orang lain yang menyinggung perasaan kita. Mungkin ada dari antara saudara yang pagi ini tersinggung oleh perkataan pasangan hidup saudara tadi malam. Apakah saudara bersedia untuk terbuka, menerima dan memaafkan, dan tidak menyimpannya terus di hati, apalagi membalas? Dengan sikap ini, maka saudara akan terus bertumbuh pada karakter yang mencerminkan keagungan Yesus Kristus dalam hidup saudara. Apakah hidup kita menghasilkan buah-buah roh Allah, saudara? Ini adalah proses yang harus terus kita jalani semua untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sekarang kita telah mengerti
bahwa hikmat Allah sangat berbeda sekali dengan hikmat manusia. Mereka yang hidup dalam hikmat Allah akan hidup dalam damai sukacita dan sejahtera Allah. Saya mengerti sekarang kenapa nenek berdoa ingin agar cucu-cucunya memiliki akal budi, yaitu hikmat Allah, dan kepintaran. Karena hal ini jauh lebih berharga dari kekayaan dan harta benda dunia. Kalau toh Allah memberikan berkat materi pada cucu-cucunya, nenek pun akan terus bersyukur. Mereka akan juga dapat mengajarkan anak-anak mereka dan mungkin cucu-cucu mereka di kemudian hari. Doa yang memohon pada Allah agar kehidupan mereka berada dalam rencana Allah, untuk selalu berjalan dalam kebaikan dan menjadi berkat bukan hanya untuk diri mereka sendiri, namun bagi banyak orang lain juga, mungkin juga generasi mendatang. Nenek ingin mereka hidup tidak mengejar hal-hal yang bertentangan dengan firman suci Tuhan, namun agar mereka hidup dalam damai sejahtera Allah dengan apa yang mereka terima. Saya bersyukur pada Tuhan Allah akan ini semua, dan bersyukur akan kehidupan nenek saya. Marilah saudaraku, kita memohon pada Allah akan hikmat-Nya. Dia telah sediakan bagi orang-orang percaya dan bagi mereka yang mau meminta dan memilikinya. Mari saudaraku, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan akan segala kasih karunia-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk terus mengenal-Mu dan mempelajari firman suci-Mu. Kami berdoa agar kami dapat menerapkan apa yang telah kami pelajari dan terima pagi ini. Dan kami juga tidak segan-segan untuk membagikannya kepada orang lain sesuai dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami juga berterima kasih Bapa akan mereka-mereka yang telah setia mendoakan hidup kami. Kami memohon segala berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera Allah bagi hidup mereka. Kami panjatkan doa ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang suci, yang kami cintai, yang kami kasihi. Kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah bergabung kembali. Tuhan berkati, sampai berjumpa kembali minggu depan.